Nah, gitulah nonton. Ya, selamat datang di channel Yogi Sumarno bersama mas-mas netizen biasa. Mas netizen Miesi. Sini aku ceritain kembali lagi setelah hampir sebulan ya nggak tayang. Salah satu faktor aku nggak upload itu karena emang lagi sibuk di dunia nyata ya. Karena entah kenapa ya, sebulan se, se 3 bulan belakangan itu aku lagi menghafal lagunya Billionaire Travis Scott featuring Bruno Mars yang I wanna be a billionaire, so fucking bad, buy all of the thing I never had. Gitu. Entah kenapa ku jadi termotivasi kali sama lagu itu, ku pahamin, ku dalamin artinya, terus tuh jadi timbul harapan-harapan baru gitu kan. Jadi sini aku ceritain episode kali ini, aku mau ngasih tahu tentang pentingnya memelihara harapan. Karena seperti yang kita tahu ya, harapan itu adalah yang membuat kita hidup sampai sekarang ini, sampai detik ini. Yang membuat kita hidup itu sebenarnya harapan ya, selain Allah Subhanahu Wa Taala dong. Menurut aku gini, kalau kau nggak makan 2 minggu kau masih bisa hidup. Kalau kau nggak minum 3 hari masih bisa hidup. Bahkan kalau kau nggak bernapas sekitar setengah jam masih bisa hidup. Tapi kalau kau nggak punya harapan 2 detik aja kau bisa bunuh diri gitu, karena hopeless gitu, dan nyerah aja gitu sama keadaan gitu. Bahkan orang-orang yang bilang kayaknya aku udah habis harapan, sebenarnya dia nggak habis harapan karena ada keinginan yang belum tercapai, makanya dia tetap hidup gitu. Keren. Jadi aku mau ceritain tentang beberapa bulan yang lalu, tentang aku yang lagi suka-sukanya sama lagu Billionaire. Sebenarnya lagu lama ya, sebenarnya itu lagu lama Billionaire, Travis Scott kan. Tapi entah kenapa aku dengar lagu itu tuh adrenalin aku naik lagi gitu, semangat aku tuh muncul lagi, kepengen jadi yang lebih baik lagi gitu, pengen jadi kaya lah ya kan. Dan setelah aku baca artinya, setelah aku baca, pahamin, hafalin, akhirnya muncul tuh peluang-peluang berdatangan, mulai dari yang ini, mulai dari yang itu, bermuncul untuk peluang-peluangnya. Akhirnya sebulan belakang aku sibuk dengan kerjaan baru aku, alhamdulillah ya kan. Jadi gitu, buat kalian yang mungkin saat ini lagi bingung mau ngapain, sebenarnya konten ini juga karena bingung mau ngapain. Jadi akhirnya aku mikir-mikir apa yang bisa aku bagikan ke konten YouTube aku. Karena seperti yang kalian tahu nih, konten ini sebenarnya, channel ini isinya suka-suka hati kan. Kadang aku pengen bikin ini, kadang bikin itu, karena aku pengen bikin channel tuh tanpa beban aja. Apa yang bisa aku lakukan ya aku lakukan, apa yang bisa aku bagiin ya aku bagiin gitu. Kalau kalian ingat pada saat dulu aku bikin tutorial KineMaster, karena aku baru belajar KineMaster, baru pandai sesuatu, dan hasrat ingin berbaginya itu tinggi. Jadi ya udah aku bikin, bukan karena master, bukan karena pro editor, enggak, karena pengen berbagi aja. Sama kayak TikTok reaction juga, aku lagi hobi-hobinya nge-scroll TikTok, lagi terhiburin sama TikTok. Akhirnya aku pengen ngebagiin, ya udah aku bikin di YouTube gitu. Sama kayak kali ini lagi kepengen ngobrol aja gitu. Jadi makanya aku bikin sini aku ceritain. Jadi sini aku ceritain ini menurut aku hal yang paling menyenangkan saat ini ya, yang aku kerjain selain uang tentunya. Jadi aku kasih tahu kalian tentang pentingnya memelihara harapan ya. Terpuruk apapun keadaan kalian, pentingnya kalian menjaga harapan. Kadang gini, ada banyak teman-teman aku yang bahkan orang-orang terdekat aku ya, itu terjebak sama algoritma yang dia sebenarnya terjebak sama algoritma sosmed yang menghancurkan dia sebenarnya. Contoh nih, kalau kalian suka nge-scroll TikTok aja, terus tuh kalian suka lihat cewek-cewek joget, algoritma itu akan muter gitu, ngasih kalian cewek-cewek joget terus. Dan itu menurut aku ya mendingan daripada kalian lihat berita kecelakaan terus tuh komen, like, terus tuh kalian tonton lama, atau orang-orang yang sedih karena ditinggal orang-orang terdekatnya. Nggak apa-apa sih kalau kalian berempati, itu bagus, kalian berarti manusiawi. Tapi untuk aku pribadi
bukan aku, ya memang sih ada sisi nggak pedulinya aku sama kesedihan orang. Gini, jadi kalau aku nengok yang sedih-sedih di TikTok tuh pasti ku skip sebelum 3 detik, karena menurut aku ya apa yang bisa aku lakukan untuk dia gitu. Doa aja kan udah banyak juga di kolom komentar, udah banyak juga yang doa. Jadi ya menurut aku doaku nggak terlalu berguna buat dia, ya kan, makanya aku skip. Dan aku menjaga diri aku sendiri supaya algoritmanya nggak itu terus kan gitu. Jadi aku pengen yang senang-senang aja, yang buat aku darah aku bergerak lagi, bergairah lagi untuk melakukan sesuatu. Itulah eh, itulah pada akhirnya membuat apa namanya, isi pikiran kita terisi dengan hal-hal yang menyenangkan. Ketika kita isi hati kita hal-hal yang menyenangkan, yang keluar pun outputnya menyenangkan gitu. Apapun yang kita lakukan ya karena kita senang aja, bukan karena, kalian harus percaya itu, karena ada buku judulnya Law of Attraction. Law of Attraction artinya hukum daya tarik menarik. Jadi itu menurut aku berkaitan sama doa ya. Kalau kalian pernah baca buku itu dan kalian orang yang beragama dan kalian memahamin, mendengar ceramah betul-betul, bahkan di dalam Islam itu doa itu disarankan, dianjurkan, bahkan diwajibkan, berkeyakinan sungguh-sungguh bahwa apa yang kalian pinta itu akan terjadi, benar-benar terjadi. Misalnya gitu, banyak tuh orang kan misalnya gini, ya Allah aku pengen rezeki aku melimpah, tapi hanya di mulut, nggak di hati, dan nggak terbayang gitu rezeki yang melimpah itu seperti apa. Jadi ya kayaknya doanya nggak nyampe-nyampe amat gitu, karena menurut aku gini, ketika doa yang sungguh-sungguh diminta gitu, ketika doa sungguh-sungguh diminta, misalnya ya Allah aku pengen rumah yang luasnya udah ada di bayangan kalian kan, segini, mobilnya ini, pelaknya seperti ini, keluarga aku akan seperti ini, itu terbayang tuh jelas. Dan itu mempengaruhi sikap kalian besok harinya, karena besok harinya kalian bakal lebih semangat, menemuin orang akan lebih ramah, karena harapan-harapan di dalam diri kalian itu harapan-harapan dalam diri kalian itu memancar ke orang-orang sekitar kalian gitu. Itu juga yang terjadi di Law of Attraction, buku orang barat sana kan, Law of Attraction. Jadi ketika daya hukum tarik menarik itu yang kalian sangat ingin sesuatu, dan sesuatu itu mendekat gitu, mempunyai ketertarikan, saling keterkaitan susah ya, mempunyai saling keterkaitan gitu. Misal gini ya, contoh Law of Attraction, misalnya kalian naik motor, kalian ngerasa ban kalian bocor. Baru-baru ini terjadi sama aku, kayaknya bannya bocor, ternyata enggak. Beberapa menit kemudian, beberapa jam kemudian, ban itu bener-bener bocor. Jadi kayak ada, nggak tahu siapa yang menarik ya, entah ban itu yang menarik aku atau aku yang menarik ban itu supaya bocor gitu. Tapi itu benar-benar terjadi, Law of Attraction. Artinya kekuatan pikiran itu sangat dahsyat menurut aku. Jadi gitu, kalau kalian aku ngambil tolak ukurnya di sosmed. Kenapa? Karena kayaknya kalian penonton aku yang 4 orang ini nggak mungkin gak main sosmed. Apapun yang terjadi, kalian pasti lihat Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan pasti kalian nonton itu. Dan kalau kalian mau berhasil, paling enggak menyehatkan mental kalian harus mencari sesuatu yang membuat kalian nggak sedih gitu. Termasuk konten-konten itu, kalau dapat sedih skip aja. Apapun ya, misalnya anaknya sakit gitu, dia dikontenin, ya skip aja. Atau ada doa-doa yang membuat kalian sedih, ya skip aja, nggak apa-apa. Aduh, gimana. Gitu sih menurut aku. Aku pengen berbagi itu aja, bahwasanya kesehatan mental kalian di sosmed itu mempengaruhi sikap kalian dalam bekerja besok, dalam kegiatan kalian besok hari. Jadi ya itu deh, pentingnya menjaga harapan itu gitu. Tapi kepalaku terlihat besar karena emang like
kurang tinggi gitu. Bentar lagi kita beli ring light 40 inci. Anjir, kenapa harus dibilang? Oke kita, kalau gitu sampai jumpa di sini aku ceritain berikutnya. Bye.